Aku punya ide cemilan lagi nih friends, bentuknya panjang, teksturnya renyah, garing, kriuk, dan yang pasti ini rasanya gurih. Jajanan seperti ini memang yang paling banyak diminati ya. Aku pribadi pun paling seneng jajanan yang gurih seperti ini, dan apalagi kalau dijual di kantin, pasti ini laris banget. Nah yang pengen buat, yuk kita buat bareng-bareng. Assalamualaikum, halo friends. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pastinya kabar baik ya. Welcome to my channel. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi meskipun hanya lewat online dan semoga lewat video-videoku bisa terjalin keakraban. Dan terima kasih untuk yang selalu menemani aku masak ya. Oke, hari ini aku mau buat satu cemilan yang populer juga ya. Pokoknya cemilan ini banyak banget yang seneng termasuk aku. Bahan-bahan yang dipakai juga termasuk terjangkau ya untuk harganya, makanya cemilan ini atau jajanan ini pas banget untuk dijadikan ide jualan. Oke, langsung aja kita buat sosis telur crispy. Bahan-bahan yang dibutuhkan ini ada tepung terigu sebanyak 130 gram, kemudian ada tepung tapioka sebanyak 30 gram, tambahkan kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh, garam setengah sendok teh, dan merica bubuk setengah sendok teh, atau sesuai dengan selera ya friends. Kemudian masukkan air ya, tambahkan air. Air ini aku pakai sebanyak kurang lebih 300 ml ya. Nah, kemudian diaduk sampai tepungnya tidak ada yang menggerindil. Di sini aku tambahkan airnya bertahap ya friends, supaya enak aja ngadon si tepungnya ya. Nah, aku tambahkan lagi, ini sudah mulai halus mulus ya untuk adonan tepungnya, nggak ada yang bergerindil. Dan kalau ngaduk tepung-tepungan itu paling enak pakai whisk seperti ini ya friends, gampang banget licinnya. Oke, selanjutnya masukkan telur sebanyak 4 butir ya. Ini telurnya ukurannya lumayan besar ya. Dan kemudian diaduk-aduk sampai dengan si telur itu kecampur sama tepung ya friends. Jadi ngocoknya agak lamaan sedikit ya, supaya si telur itu bisa ngeblend sama tepungnya. Selanjutnya masukkan daun bawang. Daun bawang tadi ini sebanyak 2 batang, dan ini juga ada sosis. Untuk sosisnya aku pakai 5 biji ya, sosis rasa sapi atau sesuai dengan selera ya friends. Untuk daun bawang dan sosisnya tadi ini aku irisnya kecil-kecil banget ya, aku cacah kecil-kecil gitu. Nah, untuk buat sosis telurnya ini aku pakai plastik seperti ini ya, plastik es lilin. Dan kemudian aku masukkan adonannya ini pakai bantuan corong ya, karena kan plastiknya sempit ya. Dan sebelumnya aduk dulu si adonannya ya, supaya tepung-tepung yang ngendap di bawah bisa kecampur kembali. Kemudian masukkan adonan, aku pakai ukuran centong sayur seperti ini aja ya friends. Ini aku pakai bantuan supit ya untuk menusuk-nusuk, karena si sosis sama si daun bawangnya nggak mau turun. Nah, aku buat seperti ini aja ya, untuk ukurannya setengah dari plastiknya. Jadi nggak usah terlalu panjang ya. Nah, seperti ini kemudian diikat, ikatnya cukup rapat ya friends, supaya nanti hasilnya padat dan nggak ada yang kopong. Nah, seperti ini. Kemudian ini aku ulangi untuk ngisinya ya. Jadi usahakan setiap mau ngisi aduk dulu ya friends, supaya tepung-tepung yang ngendap di dasar mangkok bisa kecampur kembali. Nah, berhubung aku tuh nggak punya cetakan semodel sosis gitu, makanya aku gunain plastik es lilin ini ya untuk cetakannya. Disclaimer dulu ya friends, sebelum ada yang kontra, kok plastik direbus, kok plastik dipanasin ya? Nah, itulah alasanku. Siapa tahu dari kalian punya solusi, boleh tulis di kolom komentar ya. Nah, hasil bungkusannya seperti ini ya friends. Tadi ini sekitar 22 biji ya jadinya. Nah, seperti ini ya yang aku maksud, tepungnya ngendap. Nanti sebelum dimasukkan di rebusan, kocok terlebih dahulu ya friends, supaya tepungnya tuh bisa kecampur seperti ini. Nah, jadi kecampur semua si tepungnya.
Dan selanjutnya yuk kita mulai ngerebus. Ini sudah mendidih airnya. Rebusnya nggak usah terlalu lama ya friends, sekitar 10 menitan ya mungkin ya. Yang penting si bungkusnya sudah pada ngapung, nah berarti itu sudah mateng. Karena kalau terlalu lama takutnya bungkusnya pada meledosan ya, atau pada pecahan. Nah ini sudah mendidih dan sudah pada ngapung, kemudian ini mau aku angkat. Cepet kan buatnya? Ini tadi dimasak di api sedang aja ya friends, nggak usah terlalu gede apinya. Nah, hampir selesai buat sosis telurnya. Kemudian ini mau aku dinginkan ya dengan cara aku taruh di tempat seperti ini ya. Jadi nggak bertumpuk gitu. Kalau bertumpuk nanti takutnya lama untuk dinginnya ya. Nah, ini sudah dingin. Kemudian aku keluarkan dari bungkusannya seperti ini aja ya. Aku gunting bagian atasnya dan kemudian aku keluarkan dari plastiknya. Nah, seperti ini. Teksturnya ini agak kenyal gitu ya, friends. Oke, selanjutnya kita mulai tusuk-tusuk. Ini sudah aku siapin untuk tusuk satenya. Nusuknya pelan-pelan aja dan usahakan lidinya posisinya di tengah ya friends. Karena beberapa kali aku nusuk meleset terus. Sostelnya bisa ditarik sedikit supaya kelihatan memanjang. Nah seperti ini hasilnya. Kemudian ulangi lagi, tarik-tarik lagi supaya kelihatan memanjang sostelnya. Nah seperti ini. Yang sudah punya lapak di kantin boleh nambah menu jualan sostel ini ya. Insya Allah laris manis karena memang jajanan seperti ini tuh kesukaan anak sekolah ya. Nggak anak sekolah aja deng, aku juga seneng jajanan seperti ini. Oke ini sudah selesai semua ya aku tusukin. Yuk kita buat pencelupnya ya, karena kan ini nanti mau dibalurin sama tepung roti. Masukkan 7 sendok makan tepung terigu, sedikit kaldu bubuk, dan kemudian aku tambahkan air sebanyak kurang lebih 200 ml ya. Nah kemudian diaduk-aduk. Jadi buat pencelupnya ini nggak terlalu kental banget dan nggak juga terlalu encer banget ya. Karena kalau terlalu encer nanti tepung rotinya itu nggak mudah nempel ya friends. Oke ini aku mulai tuangkan untuk tepung rotinya. Aku pakai tepung roti yang curah aja ya friends. Dan kemudian mulai mencelup-celup untuk sosis telurnya. Nah seperti ini. Usahakan seluruh permukaan sostel ketutup tepung ya friends. Nah seperti ini. Kemudian masukkan ke tepung roti. Ini aku pakai sendok aja ya friends, untuk naburin tepung rotinya supaya tangannya nggak lengket. Bisa ditekan-tekan pakai sendok seperti ini ya, supaya tepung rotinya nempel kokoh. Ini aku nuang tepung rotinya sedikit aja ya friends. Nanti kalau butuh lagi dituang lagi. Karena nanti kalau kebanyakan, kalau kena tepung basah semua nanti jadi jelek ya tepung rotinya, nggak gampang nempel gitu. Dan akhirnya nanti kebuang, sayang kan? Jadi menurutku sostel yang aku buat ini sesuai aja sih kalau untuk dijual ya. Karena ukurannya nggak terlalu kecil dan nggak juga terlalu besar ya. Jadi bisa dijual dengan harga yang relatif murah. Kalau untuk harga bisa menyesuaikan di daerah masing-masing ya friends. Oke ini sudah selesai dan mau aku simpan dulu di kulkas supaya tepung rotinya makin nempel. Nah seperti ini ya friends, ini sudah aku masukkan kulkas dan mau langsung aku goreng. Goreng di api sedang cenderung kecil aja ya. Dan jangan terlalu lama gorengnya, cukup tepung rotinya kering aja. Harus rajin dibolak-balik supaya garingnya merata. Nah untuk bunda-bunda, sostel ini bisa dijadikan ide frozen food ya. Nah ini sudah garing ya, jadi nggak perlu terlalu lama untuk gorengnya. Nah alhamdulillah sostelku sudah mateng. Ini tuh garing, renyah, kriuk. Dicocolin sambal makin nikmat. Ini aku pakai sambal Bangkok homemade ya. Untuk resep sambalnya sudah pernah aku share di resep martabak Sakura. Boleh dicek ya friends. Oke ini aku mau mulai nyicip ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh kalau aku bilang ya,
cemilan terdebes lah. Karena memang aku tuh suka banget sama yang gurih-gurih. Untuk yang masih bingung mau nyemil apa, boleh buat ini ya. Oke, terima kasih. Semoga suka dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.